Dijual foto kita. Siapa yang cinta Habib Hasan, foto 100.000 loh, orang pada beli semua. Siapa yang cinta Habib Hasan? Pada waktu itu belum ada yang ngajar, Ustaz, belum ada yang turun dari Hadramut, baru beberapa orang, belum syiar. Jadi orang lagi ngebet-ngebetnya sama majelis waktu itu. Habib Mustafa mau ke Hadramut, caranya bingung. Waktu itu belum ada orang yang jualin foto-foto habaib, paling foto Habib yang lama-lama tuh yang kayak begitu-begitu tuh, Beb. Toto foto gue dipajang. Itu pertama foto tuh yang foto Habib Mus. Faktor cintanya masyarakat kepada keturunannya Rasulullah ini seolah-olah di sini itu dimanfaatkan untuk mendulang keuntungan. Untuk mendulang keuntungan yang modalnya paling banter itu 10, 20 atau 30 ribu itu dijual sampai 100 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video tentang seorang Habib yang melakukan bisnis. Bagaimana seorang Habib melakukan bisnis sehingga menciptakan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Seorang Habib yang tidak memiliki uang untuk kebutuhan ataupun untuk suatu perjalanan, kemudian mencari uang. Dan bagaimana caranya sehingga bisa menciptakan keuntungan yang berlipat-lipat ganda sampai pada 30 juta dalam sekejap. Ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, bisnis apa yang dapat uang 30 juta dalam sekejap. Mari kita lihat terlebih dahulu videonya. Habib Mustafa bin Ja'far berangkat ke Hadramut. Gue bilang lu kalau bisa berangkat nih pakai duit lu. Emang dasar otaknya pintar Habib Mus. Apa? Dijual foto kita. Siapa yang cinta Habib Hasan, foto 100.000 loh, orang pada beli semua. Siapa yang cinta Habib Hasan? Pada waktu itu belum ada yang ngajar, Ustaz, belum ada yang turun dari Hadramut, baru beberapa orang, belum syiar. Jadi orang lagi ngebet-ngebetnya sama majelis waktu itu. Habib Mustafa mau ke Hadramut, caranya bingung. Waktu itu belum ada orang yang jualin foto-foto habaib, paling foto Habib yang lama-lama tuh yang kayak begitu-begitu tuh, Beb. Toto foto gue dipajang. Itu pertama foto tuh yang foto Habib Mus. Dipoto kita. Buat apaan? Udah sini. Trek dipoto lagi. Itu yang ada yang mulianya, Beb. Enggak. Foto tuh dia. Dia muter di kampung. Lu cinta sama Habib Hasan? Cinta. 100.000. Nah, kalau 100.000 100 orang berapa? 10 juta udah. Nah, kalau 200 orang berangkat. Bener-bener si pendek. Habib Mus tuh otaknya. Dia cuman 300 orang dia jual udah dapat 30 juta. Baka, ana mau izin. Mana? Ke Hadramut. Kok lu dapat duit? Tenang aja. Rapi jahitan kata dia begitu. Ani belum tahu tuh. Wah, kok dia dapat duit ya? Gampang ya. Dari mana duit ya? Kita aja kayaknya ceramah cuma 200.000. Kok dia 30 juta dari mana? Kita lagi bingung tuh. Bener-bener tuh. Lu ngapa-ngapain kan? Enggak, Ustaz, men. Ini lagi mau bikin pizza. Dia beres berangkat, semua keluar. Ada sisanya ceritanya. Orang anterin saya. Assalamualaikum, Beb. Alhamdulillah, Beb. Saya baru bisa bayar sekarang. Habib Musnya udah nggak ada. Terus ini alhamdulillah katanya duitnya Habib Mus nih ada 15 juta nih. Dia emang jualan apaan? Kan jualan foto Habib. Pulang ajar foto gue dijual. Tapi dapat berkah 15 juta kita dikasih dia jalan ke Hadramut, kita dapat duit. Ini Habib Mustafa. Nah, dia begitu kenapa tuh? Karena rindunya dia sama aulia, berkahnya. Oke, demikian ya potongan video dari bagaimana salah seorang Habib menceritakan tentang pengalamannya tentang sahabatnya sendiri yang juga sama-sama dari golongan habaib yang mencari pekerjaan ataupun mencari uang dengan jualan foto,
jualan foto yang ternyata bisa menghasilkan omset sampai puluhan juta hanya dalam sekejap. Ini sangat luar biasa sekali, karena kalau kita berbicara tentang Habib ya, bagaimana mungkin seseorang menjual foto bisa menghasilkan omset yang sangat besar hanya dalam sekejap. Kalau bisnisnya ini biasa-biasa saja, ini kan tidak mungkin ya. Artinya kalau seseorang hanya sekedar menjual foto, itu biasanya ya paling omsetnya sehari berapa sih gitu. Sehari 100.000 saja sudah luar biasa kalau orang biasa jualan foto. Tetapi karena ini dilakukan oleh oknum Habib yang menjual foto Habib, yang itu dijual kepada para muhibinnya, kepada orang-orang yang menghormati tentang nasab Rasulullah, tentu ini menjadi hal yang mudah. Katanya hanya dalam sekejap saja itu sudah sampai pada 30 juta omsetnya. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita telusuri, mengapa masyarakat ada yang mau beli foto, satu foto harganya 100.000. Bagaimana mungkin ada orang yang mau beli? Kalau kita menelusuri lebih jauh, seperti yang diungkapkan oleh Habib tersebut, bahwa penjualan foto atau produk itu dilakukan dengan cara menjual sosok, menjual background, atau menjual nama siapa yang dijual. Kemudian karena masyarakat itu bersimpati, karena masyarakat itu menghormati tentang nasab seseorang, dan ya kalau nggak beli gimana gitu, seolah-olah dia harus membelinya walaupun harganya tidak normal. Kalau kita berbicara tentang kenormalan, apakah jualan foto harganya satu foto 100.000 itu normal atau tidak? Mungkin kalau kita berbicara tentang modal, satu foto modalnya berapa sih? Satu foto kan paling modalnya 10.000 kalau ngeprint sendiri ya. Kalau ngeprint sendiri paling modalnya 10.000. Dijual 100.000. Atau paling banter modalnya ya 30.000 atau 50.000 lah. Bisa 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Itu paling banternya. Dijual 100.000 dan yang mau beli itu ditanya dulu apakah kamu mencintai Habib ini. Tentu saja sebagai masyarakat yang menghargai keturunan Rasulullah, itu pasti akan menjawab bahwa masyarakat itu mencintai keturunannya Rasulullah. Tetapi faktor cintanya masyarakat kepada keturunannya Rasulullah ini seolah-olah di sini itu dimanfaatkan untuk mendulang keuntungan. Untuk mendulang keuntungan yang modalnya paling banter itu 10, 20 atau 30.000 itu dijual sampai 100.000. Tapi karena masyarakat itu saking rasa cintanya kepada Rasulullah, saking hormatnya kepada Rasulullah, sehingga ya dibelilah produk itu yang sebenarnya ngeprint sendiri saja bisa. Di fotokopi kalau ngeprint itu ya paling murah, paling berapa lah satunya itu. Dan ini dijual 100.000. Ini kan luar biasanya ya. Luar biasa sekali masyarakat Indonesia ini, kalau sudah cinta kepada seseorang itu berapapun dikeluarkan. Walaupun itu harganya itu rasional ataupun tidak rasional itu tidak terlalu dipikirkan. Memang kalau sudah bahasa cinta itu sulit untuk dilawan oleh logika. Namun yang menjadi keprihatinan bagi kita semua adalah kalau kita berbicara tentang rakyat Indonesia yang pedagang-pedagang kecil, pedagang sate, pedagang nasi goreng, itu kan banyak sekali yang kalau untuk mendapatkan keuntungan kan sulit sekali kalau orang biasa itu. Dan ini ada sosok Habib yang mengaku keturunannya Rasulullah, menjual nasabnya, menjual keturunannya bahwa dia yang ada di foto ini keturunannya Rasulullah, dan dijual kepada orang-orang yang mencintai dengan harga yang tinggi untuk kepentingannya dirinya sendiri. Ini kalau bagi saya ini tidak etis ya. Tidak etis seseorang menjual
sesuatu kepada orang lain yang memang sudah cinta dan memanfaatkan rasa cintanya kepada Rasulullah untuk keuntungannya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri. Hanya karena ingin pergi ke Yaman, tidak punya uang, kemudian jualan foto. Jualan foto kepada masyarakat sampai mendapatkan keuntungan yang fantastis dalam sekejap ya. Ini suatu ironis ya. Suatu ironis memang kalau kita berbicara tentang apakah jual beli yang seperti ini sah atau tidak, ya tentu saja kalau secara hukum fikih sah-sah saja. Tetapi perlu kita lihat apakah di situ ada unsur pemaksaan atau tidak. Karena kalau seandainya ada seorang Habib datang kepada orang-orang yang memang mencintai kepada Rasulullah dan dia mengaku sebagai keturunannya Rasulullah, apakah secara psikologis dia akan membeli atau tidak? Kalau secara psikologis yang datang itu mengaku sebagai keturunannya Rasulullah dan menjual foto yang diaku sebagai keturunannya Rasulullah, maka kebanyakan masyarakat akan membelinya. Walaupun itu harganya itu tidak sesuai dengan kenormalan. Kalau seandainya yang jualan itu bukan orang yang mengaku cucunya Rasulullah, mungkin masyarakat nggak ada yang mau beli. Masyarakat nggak ada yang mau beli sebuah foto yang harganya 100.000. Kalau seandainya memang masyarakat itu semuanya bisa jualan seperti ini, mungkin ya penjual-penjual foto itu kaya-kaya gitu. Penjual foto kaya-kaya, hanya dengan modal beberapa puluh ribu bisa menghasilkan omset puluhan juta. Ini kan bisnis yang luar biasa sekali. Yang saya kira kita sebagai orang Indonesia itu perlu berhati-hati lah. Walaupun jual beli seperti ini sah, tetapi menurut saya jual beli yang seperti ini itu tidak etis. Jangankan foto ya, bahkan mungkin kadang-kadang air putih saja yang harganya 3.000 atau 4.000 bisa dijual 50.000. Kalau itu memang dari orang yang mengaku keturunannya Rasulullah. Alasannya air berkah lah. Fotonya juga foto berkah lah. Segala atributnya disebut dengan atribut yang berkah. Kalau jualan minyak wangi itu ya minyak wangi yang berkah. Yang itu dijaga oleh malaikat, yang itu diikuti oleh doanya Rasulullah. Seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.